Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semester 3 ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah gender dan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, pada pertemuan yang keenam ini, kita hari ini akan belajar tentang berbagai jenis atau berbagai macam pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia, serta konsep pelayanan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu dengan konsep pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau disingkat sebagai PKRT. Nah, hal ini menyambung pemahaman teman-teman dari kemarin yang belajar tentang isu gender dalam pelayanan kesehatan reproduksi, dan kemudian pemahaman teman-teman nanti tentang pelayanan kesehatan reproduksi ini sendiri nanti akan membantu teman-teman untuk bisa mengkaji bagaimana jika misalkan teman-teman nanti mau melakukan analisis gender pada pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia. Maka langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah beberapa hal, guys. Seperti pertama adalah tentang ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi. Kita bahas ulang. Kemudian ada yang disebut sebagai PKRE dan ada PKRK. Dan kemudian ada juga konsep integrasi pelayanan dan juga pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu. Bentuknya seperti apa? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Nah, kita ingat kembali bahwa memang dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan, yang mana dia mengikuti dengan pendekatan siklus hidup. Jadi ada pembagian-pembagian atau pengelompokan-pengelompokan layanan gitu ya, sesuai dengan kelompok usia dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka otomatis tersedia berbagai macam pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, di sini ruang lingkup dari pelayanan kesehatan reproduksi itu yang merupakan tadi pembagian dari pendekatan siklus hidup, yaitu mengelompokkan kelompok masyarakat atau kelompok populasi yang kemudian memiliki masalah yang sama dan kemudian memberikan pelayanannya yang sesuai untuk kelompok tersebut. Karena memang masing-masing kelompok punya ciri khas masalah kesehatan masing-masing dan kemudian tentunya solusi maupun cara pencegahannya itu juga khas untuk kelompok tersebut. Nah, pembagian ruang lingkupnya atau pembagian pengelompokan sesuai dengan pendekatan siklus hidupnya itu ada, yaitu kesehatan ibu dan anak yang melingkupi kesehatan ibu ketika dia sedang hamil dan kemudian setelah dia hamil, kemudian bayinya lahir hingga anaknya 5 tahun. Itu masuk dalam kelompok pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sementara kalau keluarga berencana itu adalah pada kelompok perempuan ya, atau pasangan usia subur yang kemudian yang sudah menikah, yang kemudian berencana untuk menjarangkan kehamilan. Dan kemudian ada juga kelompok kesehatan reproduksi remaja, fokus pada remaja usia 10 sampai 19 tahun, atau juga bisa didefinisikan dari 10 hingga 24 tahun. Dan kemudian ada juga IMS ya, pencegahan pengendalian infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS di dalamnya. Dan kemudian ada kesehatan reproduksi lanjut usia ya, khusus untuk yang kelompok lanjut usia. Dan kemudian juga ada kayak kesehatan reproduksi lainnya yang seperti semacam kanker-kanker pada organ reproduksi. Kemudian termasuk juga di dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu ada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, itu masuk dalam pelayanan kesehatan reproduksi, dan juga kaitannya dengan infertilitas dan juga aborsi. Nah, untuk pelayanan kesehatan reproduksi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE. Ini merupakan pembagian paket pelayanan yang ada di suatu fasilitas kesehatan. Jadi di fasilitas kesehatan itu biasanya kalau di tingkat dasar gitu ya, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksinya itu adalah yang paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial yang wajib ada seperti itu, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, kemudian kesehatan reproduksi remaja, dan juga pencegahan penanggulangan IMS. Itu merupakan paket pelayanan kesehatan reproduksi yang pasti ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya, atau yang vaskes primer. Di pelayanan kesehatan primer seperti di puskesmas gitu ya, itu pasti menyelenggarakan pelayanan kesehatan esensial ini.
atau PKRI ini. Jadi pasti ada klinik KIA, ada klinik KB-nya atau poli KB atau poli KIA, ada juga yang bagian mengisi tentang kesehatan remaja dan juga yang klinik IMS. Itu pasti ada di fasilitas kesehatan tingkat primer seperti puskesmas seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lingkup pelayanan selanjutnya atau selain PKRE ada juga pembagian kelompok pelayanan yaitu namanya pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Kalau yang komprehensif itu berarti menambahkan dari yang esensial tadi ditambah dengan satu lagi poin yang bisa melengkapi yaitu kesehatan reproduksi lanjut usia. Jadi kalau yang pelayanan PKRK ini yang komprehensif biasanya bisa juga diselenggarakan di tingkat primer, tapi memang secara pelayanan itu sudah lebih baik gitu ya, sehingga dia bisa pelayanan lengkap termasuk kepada reproduksi lanjut usia, atau bisa juga dia tidak dilaksanakan di primer gitu ya, tapi misalkan di rumah sakit seperti itu. Jadi ini juga kalau di rumah sakit biasanya ada seperti itu. Jadi kalau yang PKRK itu artinya seperti lingkup pelayanan PKRE hanya ditambah satu yaitu pelayanan Kespro lanjut usia. Nah, kemudian kita pelajari sekarang yaitu tentang tadi PKRT ya. Ada juga tadi disebut sebagai PKRT. PKRT itu adalah konsep pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Nah, hari ini kita akan pelajari terlebih dahulu ya. Saat ini kita akan pelajari terlebih dahulu konsep terpadu pada layanan tersebut. Jadi terpadu pada layanan itu terdiri dari beberapa komponen atau istilahnya eh, apa ketentuan gitu untuk kita bisa katakan sebagai terpadu. Yang pertama yang disebut sebagai terpadu itu adalah jika pelayanan tersebut itu memberikan pelayanan yang komprehensif. Artinya memberikan semua pelayanan ya, baik pencegahan, kemudian penyediaan informasi, screeningnya, diagnosisnya, kemudian pengobatannya gitu ya, bahkan termasuk juga rujukan. Jadi komprehensif di sini itu mulai dari prevent gitu ya, sampai screening, diagnosis hingga kuratif dan rehabilitatif itu kalau yang komprehensif ya. Jadi lengkap semua ada dari preventif sampai ke rehabilitatif. Nah, ada konsep yang lainnya yang juga harus terpenuhi yaitu konsep linkage. Linkage itu artinya tersedia rujukan atau ada link atau ada rujukannya. Jadi tidak harus tersedia pada satu tempat layanan gitu ya. Yang namanya linkage itu nggak harus tersedia hanya pada satu layanan saja, tapi dia itu bisa melibatkan berbagai fasilitas kesehatan, tetapi intinya dia itu saling terhubung gitu. Jadi ada proses rujukan yang kemudian misalkan ya, misalkan di suatu fasilitas kesehatan puskesmas ini misalkan cuman punya kesehatan reproduksi yang esensial. Kemudian ternyata menemukan masalahnya itu memerlukan penanggulangan lebih lanjut seperti itu. Nah, maka yang disebut sebagai pelayanan terpadu itu ya berarti tidak harus menyediakan semua pelayanan termasuk pelayanan rujukan di satu tempat gitu ya. Tapi yang penting ada keterhubungan gitu. Ada hal yang bisa menghubungkan ketika pasien yang kemudian masuk dalam pelayanan dasar itu kemudian tidak terpenuhi pelayanannya, maka kemudian dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi yang bisa memenuhi kebutuhannya begitu. Jadi linkage di sini konsepnya tidak harus tersedia pada satu tempat layanan. Bisa berbagai tempat gitu ya. Tapi yang terpenting gitu ya, dia bisa menghubungkan ke tempat yang lain yang itu diperlukan. Jadi keperluannya adalah maka penyedia layanan kesehatan yang dasar, yang esensial, yang seperti di puskesmas itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk kayak semacam menyediakan paket layanan dasar gitu ya. Tapi ketika misalkan dibutuhkan lebih dari itu gitu ya, maka bisa merujuk pasiennya ke layanan yang lain yang diperlukan yang mungkin memang tidak tersedia di situ. Maka meskipun tidak dalam satu tempat, berpindah-pindah tempat itu bisa dianggap sebagai pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Yang artinya memang ada jejaring di dalamnya yang kemudian menyediakan keterhubungan layanan seperti itu.
Kemudian intinya adalah, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan reproduksi yang bagus gitu ya, terutama yang di tingkat dasar itu kan memang, eee masyarakat itu bisa memilih layanan apa saja yang akan diberikan sebagai layanan standar, sesuai dengan sumber daya yang ada. Jadi memang misalkan kayak di puskesmas itu kan nggak ada dokter-dokter spesialis, maka memang layanan yang diberikan ya layanan kesehatan dasar saja gitu. Dan kemudian ketika dalam mengelola pelayanan kesehatan reproduksi, itu juga tidak hanya termasuk memikirkan kayak semacam layanan apa saja yang disediakan. Tidak hanya itu, tapi juga sebaiknya mempertimbangkan kayak peletakan masing-masing klinik itu tadi. Salah satu hal yang penting di sini karena memang kesehatan reproduksi kan kayak case khusus gitu ya, yang mana konflik dan juga masalahnya itu macam-macam dan ada isu gender di dalamnya. Nah, misalkan ya, seperti pelayanan kesehatan remaja itu tidak cocok jika misalkan layanannya itu tersedia berdekatan dengan layanan KBIMS. Karena apa? Misalkan bayangkan, ada remaja yang mau konsultasi gizi, katakanlah gitu, ke klinik remaja. Tapi kemudian dia duduk antri bersama dengan mungkin ibu-ibu yang mau ke klinik KB. Bisa dibayangkan perasaan si anak remajanya. Wah, dia ketemu sama ibu-ibu, mungkin rasanya mereka kayak dijudge gitu kan. Nih anak kecil ngapain mau klinik? Antrinya sama jangan-jangan sama kayak saya ke klinik KB, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya bentuk pengelolaan ya dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang di tingkat dasar itu. Jadi tidak hanya sekedar memikirkan tentang layanan apa yang akan diberikan, tapi juga termasuk kayak dalam peletakan fasilitasnya, sarananya itu harus dipertimbangkan faktor-faktor yang kemudian meningkatkan akses ke pelayanan itu. Karena bisa jadi karena tadi yang tidak sesuai, mungkin bisa jadi membuat remaja-remaja jadi enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan reproduksi tersebut seperti itu. Kemudian ya, pelayanan yang disediakan sebagai pelayanan itu juga harus mempertimbangkan efektivitas penyediaan layanan dan kepuasan klien ya tadi, makanya harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk efektif atau enggaknya suatu layanan dan juga tadi kepuasan pelanggannya atau kliennya ketika dia kemudian mau membutuhkan kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi itu juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi berbagai individu dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi ini salah satu prinsip lagi yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi itu adalah ya eh, harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bagi berbagai individu dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi ketika misalkan seorang individu itu mungkin masuk ke pelayanan kesehatan melalui pintu poli KIA, misalkan seperti itu. Tapi ternyata dalam screening pelayanan kesehatan ketika dilakukan misalkan pemeriksaan fisik atau pasiennya itu menyampaikan keluhan-keluhan tertentu gitu ya, dan ternyata keluhannya mungkin ternyata itu adalah memiliki ada infeksi dan kemudian infeksinya adalah infeksi menular seksual gitu katakanlah, maka dari petugas kesehatan itu juga harus bisa kayak semacam merujuk apa namanya klien tersebut ke klinik IMS ketika memang dia diperlukan gitu. Contoh lain adalah misalkan kalau ada ibu hamil yang kemudian dia periksa ke situ dengan berbagai keluhan, keluhannya menandakan adanya gejala anemia. Kemudian dia apa namanya periksa di situ dan memang betul misalkan didiagnosis dia itu mengalami anemia. Nah, maka tadi ya pelayanan kesehatan yang ada, tenaga kesehatan yang ada di Kolika itu harus bisa melakukan rujukan gitu ya ke misalkan tadi konseling gizi gitu untuk membantu menanggulangi masalah anemia yang terjadi pada ibu yang mana mungkin itu spesifik ya. Tidak semua ibu kemudian mengalami masalah anemia. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan yang eh, berbeda-beda antar individu itu bisa diberikan istilahnya bisa kemudian harus diberikan pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dari masing-masing gitu. Jadi ibaratnya ketika satu individu itu masuk dalam satu pintu pelayanan kesehatan dari layanan manapun gitu ya, dia tetap bisa punya chance atau kemungkinan untuk mengakses semua range atau semua jenis pelayanan kesehatan reproduksi yang ada.
gitu. Misalkan dari pintu pelayanan KIA dia bisa dirujuk ke KB, atau dari pintu pelayanan KIA dia bisa dirujuk kemudian ke tadi klinik IMS gitu ya, atau dari KIA dia bisa dirujuk ke klinik gizi misalkan seperti itu. Jadi bisa dari satu pintu dia bisa masuk ke berbagai pintu layanan yang berbeda yang intinya sesuai dengan apa yang dia butuhkan seperti itu. Jadi pada akhirnya meskipun kayak tempat layanannya itu berbeda-beda, pada akhirnya seorang individu yang masuk ke pelayanan itu tuh pasti akhirnya bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif semua hal seperti itu. Jadi bisa langsung kalau memang semua klinik yang diperlukan ada dalam satu fasilitas itu, atau bisa juga dengan rujukan seperti itu. Nah, kemudian selain pelayanan kesehatan reproduksi itu juga kayak memberikan pelayanan yang tadi ya komprehensif gitu ya, maka juga harus diberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Berkesinambungan yang di sini adalah bisa jadi kebutuhan sekarang itu A, tapi misalkan fase berikutnya telah terlalui gitu ya, maka dia kemudian masuk ke fase berikutnya lagi dan kemudian membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Contoh ya, misalkan pasien KIA saat dia kehamilan masuk ke poli KIA. Tapi kemudian setelah dia lahir tentu dia akan harus memerlukan pelayanan kesehatan selanjutnya. Kayak misalkan untuk dirinya sendiri dia harus mengakses pelayanan keluarga berencana gitu ya. Dan misalkan untuk anaknya dia memerlukan pelayanan imunisasi. Nah, itu menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan itu juga harus berkesinambungan. Karena berkesinambungan itu artinya saat ini mungkin dia belum memerlukan, tapi di fase kehidupan berikutnya dia sudah memerlukan. Maka tadi setelah selesai pelayanan diberikan di pelayanan lingkup pelayanan KIA, dilanjutkan dengan pelayanan selanjutnya yang butuhkan, misalkan adalah KB dan juga imunisasi. Seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ya sesuatu yang harus dijunjung gitu ya atau paradigma dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu adalah yang penting adalah jelas mengutamakan kepentingan klien sesuai butuhnya dia itu apa dan kemudian memenuhi hak reproduksi dalam proses penyampaian layanan itu gitu ya. Layanan yang diberikan itu tidak kemudian merampas hak, tidak kemudian harus otoriter sehingga menghilangkan hak-hak kemanusiaannya seperti itu. Dan yang penting lagi tadi harus adil dan juga setara gender gitu. Dan kemudian poin yang paling penting dari paradigma tadi itu juga termasuk tadi ya menggunakan pendekatan siklus hidup untuk menangani masalah kespro gitu. Dan kemudian memperluas jangkauan pelayanan secara proaktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kespro yang berkelanjutan gitu. Jadi tadi untuk memperluas jangkauan pelayanan tadi ya, kemudian uh, bisa meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan karena memang pelayanan kesehatan dunia yang berkelanjutan. Nah, maka ya yang beberapa hal yang harus tersedia di layanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu minimal gitu ya yang harus ada di layanan kesehatan itu adalah. Nah, untuk pelayanan minimal yang harus ada di masing-masing pelayanan kesehatan itu ya, tadi sesuai dengan komponen PKRE esensial ya. Yang pertama adalah komponen kesehatan ibu dan anak. Komponen kesehatan ibu dan anak itu ada di pelayanan di tingkat desa ada, di puskesmas ada, dan di tingkat rujukan ada. Kalau yang di tingkat desa otomatis masih dasar ya, belum ada masalah yang menunjukkan adanya komplikasi ya, masih seperti kayak pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan kunjungan neonatal. Tapi ini kalau di sekarang sih mayoritas itu dilaksanakannya bukan di pustu atau polindes nggih, tapi sudah di puskesmas gitu. Nah, kalau di puskesmas dia bisa juga menangani pertolongan pertama jika misalkan ada komplikasi atau kegawat daruratan. Misalkan kayak mungkin abortus ya, termasuk juga mungkin jika ada gangguan pada bayinya itu juga bisa masuk. Dan kemudian jika misalkan tidak tertanggulangi maka harus dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Termasuk dalamnya adalah kayak konseling kesehatan ibu, termasuk KB ya, gizi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan tingkat desa, dan kasus spesifik khusus kalau misalkan ada kayak kekerasan seperti itu juga masuk di ranahnya puskesmas itu tadi.
Kalau yang di tingkat rujukan, maka otomatis terutama yang kayak komplikasi dari masalah kesehatan dan kemudian kegawat daruratan yang lain termasuk yang ada kayak perlu tindakan bedah besar seperti itu. Tapi selain itu juga di fasilitas kesehatan tingkat primer itu juga sebenarnya juga bisa melayani itu tadi yang normalnya yang kayak antenatal aja, persalinan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ya tadi untuk yang poin ruang lingkup berikutnya dalam PKRI itu adalah ada keluarga berencana. Kalau keluarga berencana intinya kalau di puskesmas itu ya bisa memberikan harus menyediakan kayak semacam konseling KB, kemudian pelayanan KB, semua metode ya kecuali yang MOW atau metode operasional yang wanita ya karena kalau yang sterilisasi untuk yang wanita dan juga yang pria itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit seperti itu. Kemudian pertolongan pertama kalau ada komplikasi atau kegagalan KB, pembinaan juga. Nah, kalau yang di tingkat rujukan otomatis penanganan komplikasi dan semua jenis KB bisa di sana, termasuk kayak sterilisasi seperti tubektomi maupun vasektomi pada pria seperti itu. Next lagi kalau yang teman-teman ingin fokus ke pengen tahu gitu ya tentang pelayanan IMS ya termasuk HIV dan AIDS. Nah, komponen-komponen pelayanan itu terdiri dari kayak konseling tentang penyakit IMS termasuk HIV dan AIDS, kemudian promosi untuk penggunaan kondom, kemudian deteksi IMS termasuk HIV melalui pelayanan KIAKB dengan pemeriksaan lab atau dengan menggunakan pendekatan sindrom dalam artian apakah sudah ada gejala atau belum, kemudian baru dia disuruh dites seperti itu. Dan kemudian kalau kasus IMS dirujuk ya karena untuk jika IMS tertentu maka kayak perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan mendiagnosis dan juga pengobatan untuk IMS seperti itu. Oke, ini kalau yang di puskesmas ini nanti bisa dibaca sendiri. Kalau yang dirujukan juga intinya hampir sama gitu ya, tapi lebih ke kalau yang di rumah sakit itu bisa untuk mendiagnosis dan pengobatan kasus IMS karena memang kalau yang kasus IMS sebenarnya bisa juga sih di beberapa puskesmas, tapi kayak kalau misalkan harus melibatkan uji laboratorium maka lebih lengkap yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, berikutnya kalau yang komponen kesehatan reproduksi remaja, pelayanannya itu yang harus diberikan berupa kayak konseling dan informasi tentang kesehatan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan fisik untuk ngecek adanya anemia atau enggak, atau KEK gitu ya. Dan kemudian pelayanan kesehatan remaja yang lewat jalur sekolah, jadi kayak ada yang namanya PK apa namanya yang ramah remaja gitu ya PK PKPR seperti itu dan kemudian penanganan kasus reproduksi remaja juga rujukan jika misalkan ada masalah. Nah, bedanya adalah kalau yang di rumah sakit itu lebih kayak pelayanan komprehensif jika misalkan memang ada masalah kesehatan yang perlukan pengobatan pada remaja untuk yang di rumah sakit dan mungkin pengembangan kerjasama dengan sekolah gitu. Nah, intinya dalam alur pelayanan kesehatan reproduksi terpadu itu, ibaratnya ketika pasien bisa masuk melalui poli apapun, maka bisa kemudian melakukan rujukan antara poli tersebut ya, baik itu poli KIA, KB, IMS, remaja, lansia, itu bisa saling merujuk sehingga bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara lengkap dan komprehensif tadi meskipun masuknya lewat satu pintu, tapi kemudian bisa dirujuk ke yang lain yang sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, ini adalah contoh SOP maupun kayak semacam alur ya yang menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan dalam pelayanan kesehatan reproduksinya. Contohnya misalkan ada SOP pada kegiatan pelayanan antenatal yang menunjukkan di sana adanya screening untuk misalkan tanda-tanda IMS gitu. Nah, itu adalah contoh dari SOP ya atau bentuk alur yang kemudian memunculkan adanya uh, pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu itu gitu. Jadi karena dia kemudian mengintegrasikan dengan kebutuhan yang lain selain KIA, tapi ada IMS, nah caranya dengan di screening. Maka kalau nanti ada ditemukan pasien yang punya masalah di yang kaitannya dengan IMS-nya gitu ya, maka dia harus dirujuk.
Terus atau misalkan pada alur pelayanan kesehatan, remaja. Misalkan ketika, konseling dengan remaja, kemudian remaja ternyata belum memiliki pengetahuan sama sekali tentang kehamilan, KB maupun IMS, nah maka bisa dirujuk ke poli yang sesuai, misalkan poli KB atau poli, KIA gitu ya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk konseling gitu. Jadi karena memang dalam pelayanan tadi kan ada sesi-sesi konselingnya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan bahwa sebuah pelayanan kesehatan gitu ya, itu memiliki indikator keterpaduan. Nah, ini adalah contoh berbagai macam indikator hasil gitu ya, yang kemudian biasanya dilaporkan dalam, pelayanan kesehatan reproduksi. Contohnya ada kalau yang di kesehatan ibu dan anak tuh indikatornya kayak angka kematian ibu, kematian bayi, cakupan pelayanan antenatal semacam K1, kemudian K4, kemudian persalinan nakes ya, kemudian, penanganan komplikasi. Ini insya Allah teman-teman udah belajar semua kemarin waktu yang di semester 2 nggih tentang cakupan-cakupan yang menjadi indikator dalam program pelayanan, KIA, KB tersebut ya. Atau misalkan kayak keluarga berencana ini adalah contoh, kepesertaan KB aktif atau adanya prevalensi kehamilan dengan 4 terlalu itu adalah contoh indikator hasil dari, pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, yang menunjukkan adanya keterpaduan dalam suatu pelayanan kesehatan itu juga termasuk keberadaan indikator yang menunjukkan keterpaduan. Jika yang tadi, maka indikator tadi itu lebih kayak tunggal di pelayanan kesehatan tertentu aja, di ruang lingkup tertentu kayak KIA ya kayak aja, KB KB aja. Nah, kalau ada misalkan di pelayanan kesehatan itu yang melaporkan adanya indikator keterpaduan, misalkan contoh ya, terdapat pelaporan data tentang jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan IMS atau screening IMS misalkan begitu. Maka itu adalah keterpaduan antara pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan pelayanan IMS untuk screening misalkan seperti itu. Atau kemudian berapa jumlah ibu hamil yang mendapatkan konseling KB pasca salin. Nah, itu adalah contoh keterpaduan antara KIA dengan KB. Ya, kemudian jumlah ibu bersalin dan nifas yang mendapatkan pelayanan IMS itu adalah contoh KIA dengan IMS gitu. Atau misalkan jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan IMS sama ya. Jumlah remaja yang mendapat pelayanan IMS itu juga keterpaduan antara IMS dengan remaja. Atau remaja yang mendapatkan penyuluhan atau konseling KIA atau KB itu juga termasuk ya. Atau sebaliknya penderita IMS yang mendapatkan penyuluhan tentang konseling KIA atau KB. Nah, itu adalah contoh-contoh indikator keterpaduan yang menunjukkan bahwa antara satu pintu pelayanan dengan pelayanan lainnya itu saling terhubung sehingga ada yang bisa diukur. Nah, ini adalah contoh indikator keterpaduan yang menunjukkan bahwa suatu pelayanan kesehatan reproduksi di suatu tempat, misalkan suatu puskesmas tertentu itu sudah menunjukkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu gitu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya? Mungkin bisa ditanyakan lewat PJ atau lewat kolom komentar nanti dalam Sepada. Jangan lupa di sini saya akan ada kuis ya. Nanti teman-teman akan harus isi sebagai bukti presensi untuk perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.